Suami talak aku di depan mertua dan pelakor. Ternyata karena warisan dia menikahiku. Dan pelakor yang disiapkan mertua untuk suamiku. Dan aku ditinggalkan begitu saja. Lihat saja mas, ku balas perbuatanmu ini, dan ku pastikan dia menderita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bunda sahabat Ainun. Semoga bunda semuanya dalam keadaan sehat, dan selalu bahagia ya. Sebelum saya lanjut, yuk bunda absen dari kota mana saja? Dan buat yang sudah like, komen, dan subscribe semoga rezekinya dilancarkan ya. Yuk, langsung kita mulai kisahnya. Alia Prameswari menatap koper kecil di sudut kamar, yang sejak seminggu lalu sudah ia siapkan. Di dalamnya ada pakaian sederhana, kerudung-kerudung terbaik yang ia punya, juga beberapa kue kering buatan tangannya sendiri. Hadiah kecil yang ia harap bisa meluluhkan hati Bu Sumarni, ibu mertuanya. Hatinya berdebar sejak pagi. Hari ini, Raka Wiratama, suaminya, akhirnya pulang ke desa setelah sekian lama. Dan kali ini, untuk pertama kalinya sejak pernikahan mereka, Alia berkesempatan ikut. Bukan tanpa perjuangan, karena sebelumnya, setiap kali ia meminta izin, selalu ditolak. Alia belum perlu ikut. Nanti saja kalau sudah ada waktu yang tepat. Begitu selalu alasan Bu Sumarni, dengan nada halus tapi tegas. Alasan yang samar, tetapi cukup untuk membuat Alia merasa dirinya tak diinginkan. Namun entah mengapa, setelah sekian lama bersabar, akhirnya izin itu diberikan. Meski bukan dari mulut mertua langsung, melainkan lewat Raka yang mengatakan, "Ibu akhirnya membolehkan kamu ikut. Tapi, jangan terlalu berharap, ya. Ibu mungkin masih butuh waktu." Ucapan itu membuat Alia gamang. Antara senang karena diperbolehkan, dan takut karena bisa jadi ia hanya tamu yang ditoleransi, bukan diterima. Pagi itu, mereka bersiap. Raka tampak sibuk di depan mobil, mengecek ban dan mesin. Alia berdiri di teras rumah kontrakan mereka di kota, memandang suaminya dengan senyum yang dipaksakan. "Mas, kira-kira ibu benar-benar sudah mau nerima aku, ya?" Tanyanya pelan, hampir seperti bisikan takut. Raka menoleh sekilas, lalu menghela napas panjang. "Kamu jangan mikir yang aneh-aneh dulu. Pokoknya nanti di sana, sikapmu baik-baik aja. Sabar, jangan gampang tersinggung. Ibu memang agak keras, tapi sebenarnya hatinya lembut." Alia mengangguk, meski di dadanya ada rasa was-was yang kian menguat. Ia tahu, Raka berusaha menenangkan. Tapi ia juga tahu betul, sejak awal pernikahan, hubungan dengan mertua tak pernah mulus. Di dalam mobil, suasana perjalanan terasa dingin. Raka lebih banyak fokus menyetir, jarang berbicara. Alia duduk di sampingnya, sesekali melirik keluar jendela. Sawah, pepohonan, dan rumah-rumah desa yang mulai terlihat seharusnya membuat hatinya tenang. Namun justru sebaliknya, semakin dekat dengan kampung halaman suaminya, semakin berat napasnya. Dalam hati ia berdoa, "Ya Allah, semoga aku bisa diterima. Semoga aku tidak dipermalukan." Namun firasat itu sulit ia abaikan. Ketika mobil mereka akhirnya melewati gapura desa, Alia sempat tersenyum kecil. Namun senyum itu cepat pudar ketika ia menangkap lirikan samar dari beberapa orang desa yang melihat ke arah mereka. "Loh, itu Raka ya? Pulang juga akhirnya?" Terdengar suara lirih dari kejauhan, meski tak jelas apa yang dibicarakan. Alia menunduk, menggenggam erat tangannya sendiri. Tak lama, rumah besar dengan ket putih kusam dan halaman luas pun tampak. Disitulah Bu Sumarni menunggu. Alia bisa melihat sosok perempuan parubaya dengan selendang tersampir di bahunya, berdiri tegak di teras rumah. Wajahnya tanpa senyum, tatapannya tajam menembus kaca mobil. Alia menarik napas panjang. Di saat itulah, ia tahu, perjalanan ini bukan sekadar mudik biasa. Ini adalah ujian bagi dirinya. Apakah ia diterima sebagai menantu, atau semakin ditepi sebagai orang asing? Begitu langkah pertama Alia Prameswari menginjak halaman rumah itu, hawa asing langsung menyergapnya. Udara desa yang biasanya segar justru terasa berat, menekan dada. Di teras, Bu Sumarni berdiri dengan tubuh tegak, wajahnya tanpa senyum, matanya tajam meneliti dari ujung kepala hingga kaki Alia,
seolah mencari celah untuk dicela. "Assalamualaikum, Bu." Alia mencoba menebar ramah dengan senyum yang tulus, meski bibirnya sedikit bergetar. Ia menunduk sopan, membawa kotak kue kering hasil tangannya. "Ini, Alia bawakan kue untuk Ibu. Mudah-mudahan suka." Alih-alih menjawab salam atau menerima dengan tangan terbuka, Bu Sumarni hanya mengangkat alis. "Taruh saja di meja. Kalau enak, nanti orang rumah makan. Kalau enggak, ya biar ayam yang makan," jawabnya datar. Alia tercekat. Senyum di wajahnya nyaris runtuh. Tapi ia paksa tetap bertahan. Dengan hati-hati, ia letakkan kotak itu di meja ruang tamu, lalu duduk pelan di kursi kayu yang keras. Raka sempat menegur halus. "Bu, Alia capek. Loh, perjalanan jauh, biar istirahat dulu." Namun Bu Sumarni menukas cepat. "Capek apa? Baru duduk di mobil saja sudah bilang capek. Perempuan kota memang gitu, manja." Alia terdiam. Ia menunduk, meremas jemari tangannya sendiri di pangkuan. Tidak ada tempat baginya untuk membalas, meski hatinya perih. Siang itu, rumah terasa makin dingin meski matahari menyengat di luar. Alia mencoba membantu di dapur, mencuci sayur dan menata piring. Tapi setiap gerakannya diperhatikan, setiap hasil kerjanya dibandingkan. "Loh, iris bawang kok tebal-tebal gini? Ibu kalau iris tipis, biar cepat mateng. Dasar nggak biasa kerja di dapur," sindir Bu Sumarni keras-keras. Alia berusaha menjawab pelan, "Maaf, Bu. Nanti Alia perbaiki." Tapi jawaban lembut itu malah disambut dengan tawa sinis. Iya, perbaiki. Tapi jangan sampai bikin orang lain ribet. Kalau mau bantu, ya bantu benar, jangan malah ngerepotin." Setiap kata terasa seperti jarum yang menancap di dada Alia. Saat makan siang bersama, situasi tak jauh berbeda. Alia sudah menyiapkan lauk dengan penuh hati-hati, berharap setidaknya akan dihargai. Tapi begitu ia mengulurkan piring berisi sayur ke arah mertuanya, Bu Sumarni malah menggeser piring itu ke samping. Sudah, Ibu ambil sendiri. Tidak usah dilayani segala. Lagian, entah bersih atau tidak tanganmu setelah ngulek tadi," ucapnya dingin. Raka yang duduk di samping hanya terdiam. Alia sempat menatap suaminya, mencari dukungan, tapi Raka menghindar, pura-pura sibuk dengan nasinya. Hatinya runtuh sedikit demi sedikit. Ia berusaha menelan makanan, tapi rasanya hambar. Malam harinya, setelah semua orang masuk kamar, Alia duduk sendiri di depan kayu kamar tamu. Lampu redup. Suara jangkrik di luar terdengar nyaring. Ia memeluk lututnya, air matanya mengalir diam-diam. Ia datang dengan niat tulus ingin diterima, ingin dianggap bagian dari keluarga. Namun yang ia dapat hanyalah tatapan sinis, kata-kata dingin, dan jarak yang makin terasa lebar. "Ya Allah, apa salahku? Mengapa sulit sekali membuat ibu menerimaku?" bisiknya dalam doa. Di luar kamar, samar-samar ia mendengar suara Bu Sumarni berbicara pada Raka. "Kamu itu aneh, Kak. Bawa-bawa perempuan kota ke sini. Tidak cocok dengan kita. Cuma bisa bikin malu." Alia menutup mulutnya dengan telapak tangan, menahan tangis agar tak terdengar. Sakit itu bukan lagi sekadar dingin, tapi luka yang perlahan menggerogoti hatinya. Pagi itu, mentari baru naik dari balik pepohonan, memantulkan cahaya keemasan di halaman rumah keluarga Raka. Alia bangun lebih awal, berharap hari ini bisa memulai dengan lebih baik. Ia menyiapkan teh panas dan sepiring pisang goreng kesukaan orang desa, lalu membawanya ke ruang tengah. Namun, begitu menatap piring di meja, langkahnya terhenti. Ia melihat Bu Sumarni duduk di kursi panjang, wajahnya penuh senyum, senyum yang tidak pernah ditujukan padanya. Senyum itu diberikan pada seorang perempuan muda yang sedang duduk manis di hadapan Raka. "Raka, kenalkan. Ini Lestari," ujar Bu Sumarni dengan suara riang, berbeda jauh dari nada dingin yang selalu ditujukan pada Alia. "Anaknya Pak Surya, tetangga kita. Dari kecil, ibu sudah kenal dia. Pintar, rajin, dan sopan." Alia terpaku di tempat, jantungnya berdegup kencang.
Nama itu menancap begitu kuat di telinganya. Lestari. Perempuan berwajah ayu dengan rambut hitam panjang yang dikepang sederhana, berpakaian kebaya coklat muda, tampak begitu serasi dengan suasana rumah desa. Senyumnya manis, suaranya lembut, dan matanya berbinar saat berbicara dengan Raka. "Wah, sudah lama sekali." "Ya, Kak," kata Lestari, menyapa dengan nada akrab. "Aku ingat, dulu waktu masih kecil, kita sering main di tepi sungai. Kamu suka sekali bikin rakit dari bambu." Raka tertawa kecil, matanya ikut berbinar. "Iya, aku masih ingat. Kamu waktu itu malah jatuh ke air, terus nangis seharian." Keduanya tertawa bersama. Suara mereka menyatu, akrab, seolah-olah tak ada jarak. Alia berdiri membeku. Tangannya yang membawa piring pisang goreng bergetar. Sejenak, ia merasa seperti orang asing di rumah itu. Seperti tamu tak diundang yang hanya kebetulan lewat. Bu Sumarni menoleh sekilas ke arah Alia, tatapannya penuh sindiran. "Oh, Alia, itu kamu. Taruh saja di meja." "Sudah, biar Lestari yang dampingi Raka. Kamu istirahat saja, kelihatan capek." Kalimat itu terasa seperti tamparan. Alia ingin menjawab, ingin mengatakan bahwa ia istri sah dari Raka, bahwa ia punya hak mendampingi suaminya. Namun lidahnya keluh. Ia hanya bisa menunduk, meletakkan piring di meja, lalu mundur perlahan. Dari balik pintu kamar tamu, ia bisa mendengar suara tawa Raka dan Lestari yang masih berlanjut. Setiap tawa itu menorehkan luka baru di hatinya. Siang harinya, keadaan semakin jelas. Bu Sumarni dengan sengaja meminta Lestari membantu menyiapkan makan siang. Lestari ini tangannya cekatan, bisa bikin sayur lodeh seenak ibunya. "Raka pasti suka," ujarnya sambil memandang penuh bangga. Alia hanya berdiri di sudut dapur, menatap Lestari yang luwes bergerak. Setiap kali Lestari menyodorkan makanan ke Raka, setiap kali mereka berbincang penuh keakraban, hati Alia terasa diremas. Ia menahan air mata, menelan semua pahit itu dalam diam. Hanya doa yang ia bisikan dalam hati, agar hatinya tetap kuat, agar ia tidak goyah meski jelas-jelas merasa digeser. Malam itu, saat semua sudah tenang, Alia duduk di ranjang kecil kamar tamu. Ia memandang keluar jendela, ke arah bulan yang menggantung sendu. Hatinya penuh tanya, apakah kehadirannya benar-benar diinginkan di rumah ini? Atau sejak awal, ia hanya penghalang bagi rencana sang mertua? Lalu mengapa Raka tampak begitu nyaman dengan Lestari? Senyumnya, tawanya, semuanya terasa begitu alami, seolah-olah Alia hanya bayangan yang bisa diabaikan. Dengan suara lirih, Alia berbisik pada dirinya sendiri. "Aku ini siapa di mata mereka? Istri? Atau hanya tamu yang kebetulan singgah?" Dan di saat itulah, ia mulai merasakan sesuatu yang lebih besar dari sekadar penolakan, sebuah ancaman nyata pada pernikahannya. Malam itu, udara desa terasa lembab. Hujan baru saja reda, menyisakan aroma tanah basah yang menusuk hidung. Alia terbaring di ranjang kayu kamar tamu, matanya terbuka lebar menatap langit-langit. Tubuhnya lelah, tapi pikirannya berisik. Bayangan tawa Raka dan Lestari sejak pagi terus bergema di telinganya. Raka, yang biasanya pulang ke kamar lebih awal saat mereka di kota, kini betah berlama-lama di ruang tengah. Alia mendengar samar-samar suara percakapan pelan bercampur dengan dentingan sendok di gelas teh. Suara perempuan itu jelas suara Lestari, lembut dan penuh keakraban. Hatinya bergetar. Ada sesuatu yang ditutupi, ia bisa merasakannya. Hampir tengah malam, saat rumah sudah sepi, Alia bangun perlahan. Ia keluar dari kamar, langkahnya hati-hati agar tidak menimbulkan suara. Ia menuju ruang tamu, kosong. Namun di meja, ia melihat sesuatu yang membuat dadanya berdebar. Ponsel Raka tergeletak begitu saja. Biasanya, Raka tidak pernah jauh dari ponselnya. Tapi entah mengapa malam ini ia meninggalkannya. Dengan tangan gemetar, Alia meraihnya. Ada perasaan bersalah, tapi rasa penasaran bercampur sakit hati lebih besar. Ia membuka layar, dan layar itu tidak terkunci. Jantungnya makin kencang saat ia melihat deretan pesan di aplikasi pesan singkat. Satu nama terpampang jelas,
Lestari. Alia menelan ludah, lalu membuka percakapan itu. Dan di sanalah hatinya benar-benar runtuh. Mas, aku seneng banget kamu pulang. Rasanya seperti dulu lagi. Iya, Tar. Aku juga kangen. Kamu tahu kan, aku nggak pernah bisa lupain kamu. Nanti kalau ada waktu, kita ke sungai itu lagi. Ya, tempat kita dulu. Iya, aku janji. Aku selalu ingat momen itu. Alia menutup mulutnya dengan tangan, menahan teriakan yang hampir lolos dari tenggorokannya. Air matanya langsung jatuh, deras, membasahi pipinya. Pesan-pesan itu bukan hanya sekadar kata manis biasa. Itu adalah bukti bahwa ada sesuatu yang lebih dalam, lebih lama, lebih kuat dari yang ia duga. Alia menggulir lebih jauh. Ada pesan lama, bahkan sebelum ia ikut ke desa. Aku sabar nunggu kamu, Mas. Meski kamu udah nikah sama dia, aku tahu hati kamu masih buat aku. Aku nikah karena keadaan, Tar. Kamu tahu itu. Kamu tetap orang yang paling aku sayang. Tangannya melemas. Ponsel hampir terjatuh dari genggamannya. Nafasnya terengah, seperti baru saja berlari jauh. Jadi, selama ini, pernikahan yang ia jaga dengan penuh cinta ternyata hanya berdiri di atas kebohongan? Tiba-tiba terdengar suara langkah dari luar. Alia buru-buru menaruh kembali ponsel itu di meja, lalu kembali ke kamar dengan tubuh menggigil. Ia menutup pintu pelan, bersandar pada daun pintu, lalu menangis dalam diam. Malam itu, ia tidak tidur sama sekali. Di kepalanya hanya ada satu kalimat yang terus menggaung. Raka menikahiku bukan karena cinta. Hatinya masih untuk Lestari. Pagi menjelang. Alia bangun dengan mata sembab. Ia berusaha menutupi bekas tangis dengan senyum tipis, tapi hatinya hancur. Saat melihat Raka bercakap lagi dengan Lestari di halaman, ia merasa dirinya seperti bayangan yang tak berarti. Kini, ia bukan hanya menghadapi mertua yang menolak keberadaannya. Lebih dari itu, ia menghadapi kenyataan pahit. Suaminya sendiri ternyata telah mengkhianatinya sejak lama. Alia duduk di tepi ranjang kayu, tubuhnya kaku. Sejak malam tadi, isi pesan mesra antara Raka dan Lestari terus terngiang-ngiang. Ia mencoba menahan diri, mencoba tetap tenang. Tetapi setiap kali mendengar tawa mereka berdua, hatinya terasa diremuk. Sampai akhirnya, ketika malam tiba dan mereka berdua sudah berada di kamar, Alia tak mampu lagi menyimpan semuanya. Ia menatap Raka yang tengah membuka kancing kemejanya, lalu berkata dengan suara bergetar, "Mas, aku sudah tahu semuanya." Raka menoleh, alisnya mengernyit. "Tahu apa?" Alia menelan ludah. "Tentang kamu dan Lestari. Pesan-pesan kalian. Semua yang kamu sembunyikan dariku." Sekejap, wajah Raka berubah. Namun bukan rasa bersalah yang muncul, melainkan ketidaksukaan karena rahasianya terbongkar. Ia menghela napas panjang, lalu menatap Alia dengan dingin. "Kamu baca ponselku?" Alia tercekat. Aku nggak sengaja, Mas. Ponselmu ada di meja. Aku hanya ingin tahu kebenaran." "Dan sekarang kamu menuduhku?" potong Raka dengan nada meninggi. "Kamu nggak sadar? Selama ini aku yang paling tersiksa." Alia membelalakan mata, tidak percaya dengan kalimat itu. "Tersiksa? Kamu selingkuh. Mas, kamu masih menjalin hubungan dengan Lestari. Sementara aku berusaha sekuat tenaga menjaga rumah tangga kita." Raka mendengus sinis. "Menjaga rumah tangga? Apa yang kamu jaga? Alia, kamu sibuk dengan urusan tambangmu itu. Perusahaan warisan bapakmu yang selalu kamu banggakan. Kamu lebih peduli sama laporan produksi, saham, dan pekerja-pekerja tambang daripada sama aku, suamimu." Perkataan itu menusuk jantung Alia. Ia menatap Raka dengan air mata menggenang. "Mas, semua yang aku lakukan di perusahaan itu untuk kita. Untuk masa depan rumah tangga kita. Aku kerja keras karena aku ingin kita hidup layak. Gak kekurangan apapun. Kenapa itu yang kamu salahkan?" Namun Raka tak berhenti. Suaranya meninggi, penuh amarah yang sudah lama ia pendam.
Kamu pikir aku butuh semua harta itu? Aku butuh kamu ada di sampingku, Alia. Tapi apa? Setiap hari kamu sibuk urus tambang, rapat, ketemu investor. Kamu pulang malam, kadang capek dan gak peduli aku sudah makan atau belum. Kamu itu cuma tahu kerja, kerja, kerja. Alia menutup mulut dengan tangannya. Tubuhnya bergetar. Kata-kata itu bagai hujan batu yang menghancurkan dinding pertahanannya. Ia ingin berteriak, ingin membela diri, tapi suaranya tercekat. Akhirnya, ia hanya mampu berkata lirih. Kalau memang aku kurang, kenapa kamu gak pernah bicara? Kenapa harus Lestari yang jadi tempatmu berlari? Raka terdiam sejenak, tapi matanya tidak melunak. Ia justru berbalik, duduk di kursi kayu dengan wajah keras. Karena Lestari ngerti aku. Dia nggak sibuk mikirin hal-hal besar. Dia ada buat aku, dia dengar aku, dia bikin aku ngerasa berarti. Kalimat itu meruntuhkan seluruh kekuatan Alia. Ia menunduk, air matanya jatuh satu-satu, menetes di lantai kayu. Sakitnya bukan hanya dari pengkhianatan, tapi juga dari kenyataan bahwa suaminya membandingkan dirinya dengan perempuan lain, dan ia kalah. Di dalam dada, luka berubah menjadi amarah yang membara. Namun amarah itu ia telan dalam-dalam. Ia tahu, membalas hanya akan membuatnya terlihat lemah di mata Raka. Malam itu, Alia berbaring dengan punggung saling membelakangi. Raka terlelap tanpa rasa bersalah. Sementara Alia terjaga, menatap gelap. Air matanya mengalir, membawa satu janji dalam hatinya. Jika Raka lebih memilih Lestari, maka suatu saat, ia akan menunjukkan siapa yang sebenarnya tidak tahu menjaga rumah tangga. Hari-hari di desa berjalan lambat, tapi setiap menitnya terasa menyesakkan bagi Alia. Setiap kali ia keluar rumah, tatapan orang-orang seakan menelanjangi hatinya. Ada yang berbisik pelan, ada pula yang terang-terangan tersenyum simpul dengan mata penuh arti. Awalnya, Alia mencoba mengabaikan. Ia berpikir itu hanya perasaannya yang terlalu peka. Namun perlahan, suara-suara itu semakin jelas. Kasihan, ya. Istrinya dibawa ke sini, padahal semua orang tahu Raka sama Lestari masih dekat. Iya, dari dulu mereka memang cocok. Kalau bukan karena harta, Raka nggak mungkin nikah sama perempuan kota itu. Kata-kata itu menyambar telinga Alia seperti petir. Ia menahan napas, berpura-pura tak mendengar, meski hatinya bergetar hebat. Suatu sore, ia sengaja pergi ke warung dekat sawah untuk membeli beberapa kebutuhan. Niatnya sederhana, ingin menunjukkan bahwa ia bisa akrab dengan warga desa. Namun begitu ia tiba, suasana hening sejenak. Beberapa ibu yang tadi bercengkerama langsung berhenti bicara. Alia mencoba ramah. "Bu, saya beli gula sama teh, ya." Si pemilik warung tersenyum kaku, sementara dua ibu lain saling pandang sebelum salah satunya berbisik, cukup keras untuk didengar. Itu dia istrinya Raka. Cantik, sih, tapi saya nggak cocok sama orang sini. Beda dunianya. Alia merasakan darahnya naik ke wajah. Ia menunduk cepat, meraih belanjaannya, lalu melangkah pergi dengan langkah gemetar. Namun begitu ia menjauh, bisikan itu terdengar lagi. Percuma cantik, kalau suaminya hatinya tetap buat Lestari. Air mata Alia jatuh tanpa bisa ditahan. Ia berjalan cepat melewati jalan tanah, sambil menggenggam erat plastik belanjaan. Setiap kata warga desa terasa seperti pisau yang mengupas habis martabatnya. Sesampainya di rumah, perih itu belum selesai. Bu Sumarni duduk di teras, berbicara riang dengan Lestari yang tampak begitu betah di sana. Ketika melihat Alia lewat, Bu Sumarni hanya melirik sekilas, lalu berkata dengan suara cukup keras agar terdengar. "Lestari, kamu cocok sekali duduk di sini. Kalau kamu yang jadi menantu ibu, rumah ini pasti lebih hidup." Lestari tersipu, pura-pura menolak. "Ah, Bu, jangan begitu. Saya nggak enak sama Mbak Alia." Namun Bu Sumarni menepuk tangan Lestari penuh kasih. "Kamu jangan sungkan. Ibu lebih senang lihat kamu sama Raka. Dari dulu kalian memang jodoh." Alia berdiri membeku di depan pintu, dadanya sesak. Rasa sakitnya menumpuk.
dari bisikan warga, dari pandangan sebelah mata, hingga ucapan mertua yang tanpa malu lagi mendukung orang lain di hadapan dirinya. Malam itu, Alia termenung lama di kamar. Matanya merah, wajahnya pucat. Ia merasa semakin terasing di rumah yang seharusnya memberinya perlindungan. Jadi, semua orang tahu. Semua orang melihat, kecuali aku. Aku yang terlalu percaya. Aku yang terlalu buta. Kenyataan itu menusuk lebih dalam daripada sekadar pengkhianatan. Bukan hanya suaminya yang berpaling, tapi seluruh desa seakan bersatu menyaksikan runtuhnya martabatnya. Namun di balik tangisnya, perlahan muncul suara lain. Suara kecil dari dalam dirinya. Suara yang bergetar tapi tegas. Aku tidak bisa diam selamanya. Jika mereka merendahkanku hanya karena harta warisan bapak, maka aku akan tunjukkan, aku lebih dari sekadar pewaris tambang. Hari itu, Alia baru saja selesai menerima telepon dari manajer lapangan tambang batubara yang terletak di Kalimantan. Suaranya bergetar ketika memberi kabar bahwa kepemilikan salah satu tambang besar, yang selama ini Alia rawat sebagai amanah dari mendiang ayahnya, Pak Pranoto, tiba-tiba resmi berpindah tangan. Nama yang tercatat di sertifikat kini bukan lagi Alia Prameswari, melainkan Raka Wiratama. Alia merasa darahnya berhenti mengalir. Tidak mungkin. Itu atas nama ayah. Aku punya semua dokumen warisan, bahkan surat wasiatnya. Gumamnya, tangannya gemetar memegang ponsel. Ia berulang kali menanyakan kepastian pada sang manajer. Namun jawaban yang ia terima sama. Semua sudah sah, semua berkas sudah ditandatangani oleh pihak keluarga, dengan Raka sebagai ahli warisah. Alia menutup telepon dengan wajah pucat. Napasnya tersengal. Ia melangkah menuju kamar Raka, berharap ada penjelasan. Tetapi begitu pintu kamar terbuka, ia mendapati Raka duduk santai, bersandar di kursi kayu, sambil menyeruput kopi buatan Bu Sumarni. "Raka," suara Alia bergetar, "apa benar tambang ayah sudah atas namamu? Bagaimana bisa?" Raka menoleh sekilas, lalu tersenyum tipis. "Iya, memang benar. Semua sudah beres." "Beres?" Alia membentak, tak mampu lagi menahan emosi. "Itu warisan ayahku. Ayah meninggalkan tambang itu untukku, bukan untukmu. Apa kau memalsukan tanda tanganku?" Raka bangkit, mendekat dengan wajah tenang, namun sorot matanya menusuk. "Alia, dengarkan aku. Kau memang anak tunggal Pak Pranoto, tapi kau itu perempuan. Apa kau pikir bisa mengurus tambang sebesar itu sendirian? Aku ini suamimu, aku punya hak. Dan lagi, aku melakukan ini demi kebaikan. Kau sibuk dengan perasaan, aku yang paham bisnis." Alia mundur satu langkah, tubuhnya bergetar menahan marah. "Jangan berdalih. Aku tahu ini permainanmu. Kau ingin menguasai semua yang ayah tinggalkan. Sejak awal kau menikahiku karena harta, bukan karena cinta." Ucapan itu menusuk, membuat wajah Raka berubah masam. Namun sebelum ia sempat menjawab, suara langkah Bu Sumarni terdengar dari balik pintu. Wanita itu masuk dengan senyum puas. "Sudahlah, Alia. Kau harus tahu diri. Raka jauh lebih pantas mengurus tambang itu daripada kau. Kau hanya bisa menimbulkan masalah. Lagi pula, keluarga besar di sini juga setuju, laki-laki lebih pantas jadi pewaris." Alia menatap Bu Sumarni dengan mata berair, penuh amarah dan luka. "Jadi ini semua rencana kalian? Dari awal aku hanya alat. Kalian manfaatkan aku untuk mendapatkan tambang itu." Bu Sumarni mengangkat dagunya, tatapannya meremehkan. "Baru sadar sekarang. Enduk, kau pikir anakku menikahimu karena apa? Kau cantik. Iya, tapi yang lebih berharga dari wajahmu adalah tambang itu." Kata-kata itu membuat hati Alia hancur berkeping-keping. Ia teringat pesan terakhir almarhum ayah sebelum meninggal, "Jaga baik-baik tambang ini, nak. Jangan sampai jatuh ke tangan yang salah. Itu bukan sekadar harta, itu mata pencaharian banyak keluarga." Air mata Alia jatuh, tapi tangannya mengepal kuat. Ia sadar, ini bukan hanya soal warisan, tapi tentang menjaga amanah ayahnya dan masa depan banyak pekerja tambang.
Kalau kalian pikir aku akan diam, kalian salah besar. Bisiknya lirih, namun penuh tekad. Aku akan lawan semua ini. Raka tertawa pendek, mengejek. Silakan coba, Alia. Kau tidak akan menang melawan aku dan ibu. Alia menatap mereka bergantian, lalu berbalik meninggalkan kamar. Hatinya luka, tapi di balik itu ada bara amarah yang mulai menyala. Ia tahu jalan ke depan tidak mudah, namun satu hal pasti, ia tidak akan membiarkan apa yang menjadi amanah ayah dirampas begitu saja. Malam itu, setelah pertengkaran hebat dengan Raka dan sindiran tajam dari Bu Sumarni, Alia mengurung diri di kamar. Lampu kamar hanya menyisakan temaram kuning, bayang-bayang di dinding terasa semakin menyesakan. Ia membuka laci meja kecil, mengeluarkan amplop coklat yang berisi dokumen-dokumen lama peninggalan ayahnya. Tangannya gemetar saat menelusuri setiap lembar, berharap menemukan kejanggalan yang bisa menjawab rasa curiganya. Pikirannya kalut, hingga akhirnya ia memberanikan diri menelpon seseorang yang selama ini selalu bisa ia percaya. Pak Adi, pengacara keluarga yang setia mendampingi mendiang Pak Pranoto sejak awal membangun tambang. Bu Alia. Suara Pak Adi di seberang terdengar tenang. Meski jelas terkejut menerima panggilan larut malam, apa benar tambang itu sudah atas nama Pak Raka? Saya baru dengar kabar ini. Benar, Pak. Alia berusaha menahan tangisnya. Semua sudah berganti nama. Saya tidak tahu bagaimana bisa. Padahal surat wasiat ayah jelas-jelas mencantumkan nama saya. Hening sejenak di seberang, kemudian suara berat Pak Adi terdengar. Kalau begitu, kita harus segera bertemu. Besok pagi saya akan ke desa. Jangan khawatir, Bu. Kalau ada permainan kotor, pasti bisa kita buktikan. Keesokan paginya, Pak Adi datang dengan wajah serius. Ia membawa koper hitam berisi dokumen-dokumen lama yang ternyata masih ia simpan sebagai arsip. Mereka duduk di ruang tamu yang sepi. Alia sengaja memilih waktu saat Raka dan Bu Sumarni sedang ke pasar. Lihat ini, Bu. Pak Adi mengeluarkan salinan asli surat wasiat Pak Pranoto. Dengan jelas tertulis, seluruh aset tambang diwariskan kepada Anda. Tidak ada klausul tentang peralihan ke pihak suami. Alia menunduk, matanya berkaca-kaca. Tapi buktinya sekarang sudah atas nama Raka. Pak Adi menarik napas panjang. Saya sudah cek melalui rekan di notaris. Ada dokumen baru, seolah-olah Anda menandatangani persetujuan pengalihan. Padahal jelas bukan tanda tangan Anda. Alia merasa jantungnya berhenti sesaat. Jadi, tanda tangan itu dipalsukan. Betul, jawab Pak Adi mantap. Dan saya juga mendapat informasi tambahan, Bu. Beberapa bulan sebelum pernikahan Anda, Raka sudah berkonsultasi dengan seseorang mengenai kemungkinan mendapatkan hak atas tambang melalui jalur pernikahan. Artinya sejak awal dia menikahiku hanya demi tambang itu. Alia menyelesaikan kalimatnya dengan suara bergetar. Pak Adi mengangguk pelan, wajahnya penuh iba. Saya minta maaf harus menyampaikan kenyataan pahit ini. Tapi sebaiknya ibu tahu sejak sekarang, agar bisa menentukan langkah. Cinta yang selama ini ibu perjuangkan, hanyalah topeng. Alia menutup mulutnya dengan tangan. Air mata deras jatuh tanpa bisa ia bendung. Semua kenangan manis bersama Raka kini terasa palsu. Ucapan-ucapan sayang, janji setia, perhatian kecil yang dulu membuatnya merasa berharga, ternyata hanya bagian dari sandiwara besar untuk meraih warisan ayahnya. Pak Adi menyentuh bahu Alia, memberi kekuatan. Tenanglah, Bu. Kita masih punya bukti kuat. Pemalsuan tanda tangan adalah tindak pidana. Kita bisa melawan. Tapi saya butuh keputusan dari Anda. Apakah mau membawa masalah ini ke jalur hukum? Atau? Alia menatap kosong ke arah jendela, tempat cahaya matahari pagi menyusup pelan. Di luar, ia bisa melihat warga desa lalu lalang, sebagian besar bekerja di ladang atau di pasar. Mereka hidup dari tambang yang diwariskan ayahnya. Bukan hanya soal aku lagi, ini tentang banyak orang, batinnya. Ia menarik napas dalam, lalu menghapus air mata dengan punggung tangan. Pak Adi, saya tidak akan diam. Saya tidak akan biarkan ayah saya dipermalukan dengan cara ini. Kita harus lawan, apapun risikonya.
Pak Adi mengangguk tegas. Baik, Bu. Kalau begitu, kita akan mulai mengumpulkan semua bukti. Percayalah, kebenaran akan berpihak pada yang benar. Alia menggenggam erat surat wasiat asli yang diberikan Pak Adi. Di dadanya, amarah dan luka bercampur menjadi satu. Tapi di balik itu ada tekad yang semakin mengeras. Ia tahu jalan di depan penuh duri. Apalagi Raka dan Bu Sumarni pasti tidak akan tinggal diam. Tapi untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, Alia merasa dirinya tidak lagi sendirian. Ia punya sekutu, dan ia punya kebenaran di pihaknya. Bab 9 tersudut. Hari-hari di rumah mertua kian terasa seperti neraka bagi Alia. Setelah rahasia besar tentang tambang mulai terungkap, perlakuan Bu Sumarni padanya semakin kasar dan terang-terangan. Tak ada lagi basa-basi atau pura-pura ramah. Setiap gerak-gerik Alia seakan menjadi bahan salah. Lah, masak sayur saja gosong. Gimana mau jadi istri yang benar? Pantas Raka sering gak betah di rumah. Sindir Bu Sumarni suatu pagi, dengan suara keras yang sengaja dibuat agar tetangga mendengar. Alia hanya terdiam, menunduk menahan perih. Ia tahu jika membantah, hanya akan memancing hujatan lebih tajam. Namun diam pun ternyata tak pernah menyelamatkannya. Anak perempuan manja, cuma bisa mewarisi harta bapaknya. Gak bisa apa-apa, gak bisa melayani suami, gak bisa ngurus rumah, gak bisa ngurus anak, ya memang karena gak punya anak. Lanjut Bu Sumarni dengan tatapan penuh kebencian. Ucapan terakhir itu menusuk hati Alia paling dalam. Isu anak selalu menjadi luka yang disimpan rapat-rapat. Meski dokter mengatakan kondisi mereka berdua sehat, namun belum juga ada keturunan setelah beberapa tahun menikah. Dan kini, luka itu dijadikan senjata oleh mertuanya. Sementara itu, Raka semakin jarang pulang. Jikapun pulang, hanya sekadar berganti pakaian atau mengambil sesuatu, lalu pergi lagi. Alia tak perlu menebak kemana ia pergi. Nama Lestari selalu terbayang di kepalanya. Malam itu, Alia duduk sendirian di teras belakang rumah. Angin desa yang semestinya sejuk terasa dingin menusuk. Lampu minyak redup menemani kesepiannya. Ia memandang ke arah jalan setapak, berharap Raka muncul. Tapi hingga malam larut, sosok itu tak kunjung pulang. Bu Sumarni muncul sambil mengibas kain jarik di bahunya. Senyum miring terukir di bibirnya. Jangan ditunggu, enduk. Raka itu kalau sudah sama Lestari, bisa sampai pagi. Kau ini bodoh sekali. Masih juga berharap. Alia menoleh. Matanya berkaca-kaca. Bu, kenapa harus begini? Apa salah saya sampai ibu begitu membenci saya? Bu Sumarni terkekeh. Suaranya tajam. Salahmu? Kau lahir sebagai anak orang kaya. Itu salahmu. Raka hanya terjebak karena harta bapakmu. Kalau tidak ada tambang itu, anakku tidak akan pernah memilihmu. Kata-kata itu menghantam Alia seperti badai. Ia merasa semua yang ia percayai selama ini runtuh sedikit demi sedikit. Cinta yang ia kira tulus, rumah tangga yang ia kira bisa ia jaga, keluarga yang ia kira bisa menerima, semuanya ternyata hanya sandiwara. Tak kuat menahan sakit, Alia beranjak masuk ke kamar. Ia rebah di ranjang sempit, menutup wajah dengan kedua tangan. Isak tangisnya teredam bantal. Ia merasa sendirian, terjebak di tengah lingkaran penghinaan yang tiada ujung. Namun di sela-sela tangisnya, ia teringat wajah ayahnya. Pesan-pesan yang dulu sering diucapkan masih terngiang jelas. Hidup ini penuh orang yang ingin menjatuhkanmu, Alia. Tapi jangan pernah kau biarkan mereka menginjak harga dirimu. Ingat, Prameswari tidak pernah menyerah. Air mata Alia semakin deras, tapi hatinya perlahan mulai mengeras. Meski tersudut, meski diremehkan, ia tahu ia tak boleh hancur begitu saja. Ada yang harus ia perjuangkan, bukan hanya demi dirinya, tapi demi amanah yang lebih besar. Malam itu, di tengah kesunyian, Alia berjanji pada dirinya sendiri. Ia boleh terpuruk hari ini, tapi ia tidak akan selamanya tersudut. Siang itu, rumah keluarga Wiratama terasa tegang. Meja makan besar dari kayu jati yang biasanya hanya dipenuhi lauk sederhana mendadak menjadi tempat berkumpul tiga sosok. Raka, Bu Sumarni, dan Lestari. Alia duduk di ujung meja, wajahnya pucat,
Matanya sembab akibat malam tanpa tidur. Piring-piring kosong hanya menjadi hiasan. Tak ada aroma masakan, tak ada tawa keluarga. Hanya dingin yang menggantung di udara. Seakan setiap helai napas membeku di ruangan itu. Raka duduk di tengah, tubuhnya bersandar santai. Namun sorot matanya penuh ketegasan. Di sebelahnya, Lestari tampak menunduk dengan senyum malu-malu. Seolah sedang menikmati posisi yang kini diraihnya. Sedangkan Bu Sumarni, wajahnya berseri puas, tatapannya tajam menusuk Alia. Alia berusaha menenangkan diri. Ia tahu sesuatu yang buruk akan terjadi, tapi tak pernah ia bayangkan akan secepat ini. Sudah waktunya aku bicara. Suara Raka memecah keheningan. Dingin, datar, tanpa getaran sedikit pun. Alia, aku tidak bisa lagi melanjutkan pernikahan ini. Aku sudah memutuskan. Aku menjatuhkan talak kepadamu. Dunia Alia seakan berhenti berputar. Kata-kata itu menusuk telinganya, menghantam jantungnya. Bibirnya bergetar, tapi suara tak keluar. Talak. Satu kata, namun cukup untuk meruntuhkan seluruh mimpi dan harapannya. Raka melanjutkan, tanpa sedikit pun menoleh pada wajah istrinya yang hancur. Aku ingin hidup dengan wanita pilihanku sendiri, dengan Lestari. Dia yang selama ini mengerti aku, yang membuatku merasa utuh sebagai laki-laki. Lestari menunduk semakin dalam, pura-pura menahan rasa malu, meski bibirnya tak bisa menyembunyikan senyum kemenangan. Bu Sumarni menepuk tangan putranya, seolah memberi restu. Bagus, nak. Sudah saatnya kau mengambil keputusan tegas. Perempuan itu tidak pernah cocok untukmu. Sejak awal ibu tahu, dia hanya beban. Alia akhirnya berhasil bersuara, meski suaranya serak dan bergetar. Raka, apa selama ini tidak ada sedikit pun cinta di hatimu untukku? Semua yang kita lalui, hanya kebohongan. Raka menatapnya dengan dingin, tatapan yang sama sekali tak menyisakan kasih. Cinta? Jangan bodoh, Alia. Cinta tidak bisa menghidupi seseorang. Aku butuh sesuatu yang nyata. Dan aku sudah mendapatkannya. Air mata Alia jatuh tanpa bisa ditahan. Ia teringat malam-malam penuh doa agar rumah tangganya langgeng, teringat senyum ayahnya yang begitu percaya Raka akan menjaganya, teringat semua janji yang kini hanya menjadi abu. Jadi, semua benar. Kau menikahiku hanya untuk harta, lirih Alia. Raka tidak membantah. Diamnya adalah pengakuan. Bu Sumarni menyeringai puas. Syukurlah akhirnya kau sadar juga. Jangan berharap bisa kembali ke sini. Rumah ini bukan untukmu. Dan jangan bermimpi lagi menguasai tambang itu. Semua sudah berakhir untukmu, Alia. Hening panjang menyelimuti ruangan. Alia memandang satu persatu wajah di hadapannya. Suami yang kini tak lagi mengakuinya, mertua yang sejak awal membencinya, dan wanita asing yang kini merebut segalanya. Hatinya hancur. Tubuhnya gemetar, namun di balik air mata yang jatuh, ada secercah api yang mulai menyala. Ia ditinggalkan, dipermalukan, diusir, tapi ia tahu hidupnya tidak akan berhenti di meja dingin ini. Alia berdiri perlahan, kursinya berderit di lantai kayu. Suaranya lirih, tapi syarat keteguhan. Baiklah, Raka, kau sudah menjatuhkan talak. Kau, ibu, dan Lestari boleh merayakan kemenangan hari ini. Tapi ingatlah, tidak ada yang abadi. Apa yang kau rampas dariku akan menjadi beban di pundakmu. Dan suatu hari, kalian akan menuai akibatnya. Tanpa menunggu jawaban, Alia melangkah pergi. Setiap langkahnya berat, tapi hatinya sudah memutuskan. Ia akan bangkit, meski harus melalui jalan penuh duri. Di belakangnya, suara tawa kecil Bu Sumarni dan desahan lega Raka terdengar jelas, namun Alia memilih tidak menoleh. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar sendirian. Namun justru dari kesendirian itulah, kekuatan barunya akan lahir. Langkah Alia terasa berat saat meninggalkan rumah keluarga Wiratama. Tanah desa yang berdebu seolah menempel pada setiap tapak kakinya, seakan tak rela melepaskannya pergi. Dadanya sesak, matanya basah. Namun ia menolak menoleh ke belakang. Ia tahu, jika sekali saja ia melihat ke rumah itu,
seluruh sisa kekuatannya akan runtuh. Sore itu, ia berhenti di sebuah penginapan kecil di pinggir desa. Kamar sederhana dengan ranjang kayu dan jendela berlapis tirai lusuh menjadi saksi runtuhnya pertahanan Alia. Ia rebah, menutupi wajah dengan kedua tangan, membiarkan tangisnya pecah tanpa kendali. Suara-suara menyakitkan masih bergema di kepalanya. Kata-kata dingin Raka, ejekan Bu Sumarni, senyum kemenangan Lestari. Semua terasa seperti mimpi buruk yang nyata. "Ayah, maafkan Alia," bisiknya di sela isakan. "Aku gagal menjaga amanahmu. Aku gagal menjaga diriku sendiri." Ponselnya bergetar di meja. Alia menoleh malas, tapi ketika melihat nama Kania tertera di layar, tangannya langsung meraih. Kania adalah sahabat yang sudah seperti saudara. Satu-satunya tempat Alia bisa menumpahkan segala luka tanpa takut dihakimi. "Halo, Li?" Suara Kania terdengar cemas. "Aku dengar kabar dari orang kantor. Kamu ke desa, ya? Ada apa? Suaramu kok terdengar kacau?" Alia tak sanggup menahan lagi. Tangisnya pecah di seberang sambungan, membuat Kania panik. Kania, aku ditalak. Di depan mertuaku, di depan perempuan itu. Semuanya hancur. Mereka rampas tambang ayahku. Aku bahkan tak tahu harus bagaimana lagi." Kania terdiam sejenak, lalu suaranya mengeras penuh keyakinan. "Alia, dengarkan aku. Kamu tidak sendirian. Aku ada. Jangan biarkan mereka berpikir kamu sudah kalah. Mereka memang berhasil menjatuhkanmu hari ini, tapi itu bukan akhir cerita. Kamu masih punya hak, masih punya kekuatan." Alia mengusap air matanya, meski hatinya masih terasa runtuh. "Tapi, kan, aku lelah. Rasanya aku ini tidak punya siapa-siapa lagi. Semua yang aku cintai pergi, semua yang aku percayai mengkhianati." "Tidak, Li." Kania menyela dengan tegas. "Kamu masih punya aku. Kamu masih punya dirimu sendiri. Dan yang paling penting, kamu masih punya amanah dari ayahmu. Ingat pesan beliau? Jangan pernah biarkan tambang itu jatuh ke tangan yang salah. Jangan biarkan pengorbanan ayah sia-sia hanya karena permainan kotor mereka." Kata-kata itu menyalakan kembali bara kecil di hati Alia. Meski tubuhnya lunglai, meski matanya sembab, ia mulai merasa ada sesuatu yang masih bisa diperjuangkan. "Aku takut, kan?" lirih Alia. "Mereka terlalu kuat. Raka punya nama, punya kedudukan. Aku hanya perempuan yang baru saja diusir." Kania menarik napas dalam di seberang. "Justru karena itu kamu tidak boleh diam. Kalau kamu diam, mereka akan semakin berkuasa. Tapi kalau kamu melawan, meski sakit, kamu masih punya peluang. Aku akan bantu, Li. Aku akan carikan pengacara. Aku akan berdiri di sampingmu. Kamu tidak sendiri." Air mata kembali jatuh. Tapi kali ini bukan hanya air mata luka. Ada rasa hangat yang perlahan mengisi dada Alia. Ia menggenggam ponselnya erat, seolah menggenggam tangan sahabatnya. "Terima kasih, kan? Kalau tidak ada kamu, mungkin aku sudah menyerah sekarang." "Jangan bilang menyerah, Li. Kamu harus bangkit. Kamu harus tunjukkan ke mereka, ke dunia, bahwa Alia Prameswari bukan perempuan lemah yang bisa diinjak-injak. Kamu lebih dari itu." Hening sejenak menyelimuti percakapan mereka, hingga akhirnya Alia menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya setelah hari-hari penuh kegelapan, ia merasa sedikit cahaya masuk ke hatinya. Meski hati masih runtuh, meski luka masih berdarah, ia tahu dirinya tidak sepenuhnya sendirian. Dan dalam hatinya, ia mulai berjanji, suatu hari, ia akan bangkit. Bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk amanah ayahnya dan harga diri yang selama ini diinjak-injak. Hari-hari setelah perceraian itu terasa seperti lorong panjang yang gelap bagi Alia. Ada masa ia ingin menyerah, menutup diri, dan membiarkan kehancuran menelan hidupnya. Namun, setiap kali bayangan ayahnya hadir dalam ingatan, terutama pesan terakhir almarhum sebelum wafat, hatinya kembali bergetar. Warisan terbesar bukanlah tambang ini, Nak, tapi harga dirimu. Selama kau menjaganya, semuanya bisa kembali.
Didampingi Pak Adi, Alia mulai turun langsung ke lapangan tambang yang masih tersisa. Para pekerja menatapnya dengan campuran ragu dan kagum. Mereka tahu, Alia selama ini lebih banyak berada di balik meja, sementara urusan teknis lapangan diserahkan pada Raka. Namun kali ini, wajahnya terlihat berbeda, keras, tegar, dan berapi-api. "Bapak, Ibu, jangan takut." Suara Alia tegas ketika berhadapan dengan puluhan karyawan yang sempat goyah karena kabar perceraian dan fitnah. "Saya berdiri di sini bukan untuk menyerah, tapi untuk memastikan kita semua bangkit. Jika ada yang ingin pergi, silakan. Tapi jika masih ada yang percaya, mari kita buktikan bahwa tambang ini bisa berjaya lagi." Beberapa pekerja saling pandang, lalu satu persatu mengangguk. Sorakan kecil pecah, memberi Alia sedikit tenaga untuk melangkah lebih jauh. Pak Adi, dengan pengalaman dan kecerdasannya, membantu Alia membersihkan manajemen dari tangan-tangan kotor yang dulu bersekongkol dengan Raka. Dokumen demi dokumen dibuka, rekayasa keuangan diurai, hingga wajah-wajah pengkhianat perlahan terungkap. Alia tidak lagi menangis menghadapi kenyataan itu. Ia belajar menegakkan kepala. Namun perjalanan tidak mudah. Lestari dan Raka, yang kini hidup bersama, diam-diam mencoba merusak citra Alia di mata investor. Mereka menyebarkan isu bahwa tambang Alia sudah bangkrut dan tidak layak dipercaya. Bahkan Bu Sumarni ikut menyulut gosip di kalangan sosialita bahwa Alia hanyalah wanita gagal yang ditinggalkan suaminya. Alia sempat terpukul, tetapi Kania selalu hadir menyemangati. "Biarkan mereka bicara, Li. Justru dari mulut mereka, orang akan melihat siapa yang sebenarnya busuk. Kau hanya perlu bekerja dan membuktikan." Dorongan itu membuat Alia semakin gigih. Ia membangun strategi baru, membuka kemitraan dengan beberapa perusahaan asing yang sebelumnya sempat menjalin komunikasi dengan ayahnya. Proses negosiasi melelahkan, berhari-hari ia harus memaparkan rencana dan menegaskan komitmen. Tapi setiap kali ia merasa nyaris tumbang, Alia kembali mengingat bagaimana Raka menjatuhkan talak tanpa rasa bersalah. Rasa sakit itu ia ubah menjadi bahan bakar untuk berdiri lebih kuat. Hingga akhirnya, satu persatu pintu mulai terbuka. Kontrak kerja baru berhasil diteken, mesin-mesin lama diperbaiki, dan tambang kembali beroperasi dengan semangat baru. Para pekerja, yang sempat ragu, kini kembali menaruh hormat pada Alia. Mereka tidak lagi melihatnya sebagai istri yang ditinggalkan, melainkan pemimpin sejati. Suatu sore, ketika matahari tenggelam di balik bukit tambang, Alia berdiri di atas tanah berdebu sambil menatap hamparan luas yang berkilau diterpa cahaya senja. Air mata menetes, tetapi kali ini bukan air mata kesedihan. "Bapak, lihatlah dari sana," bisiknya lirih. Alia tidak hancur. Alia bangkit. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Alia merasakan ketenangan yang begitu dalam. Ia tahu, perjalanan ini belum selesai. Tapi satu hal pasti, ia tidak lagi wanita yang sama seperti dulu. Dari abu kehancuran, ia terlahir kembali, lebih kuat dari sebelumnya. Waktu berjalan cepat. Kehidupan berputar bagai roda yang tak pernah berhenti. Tambang yang dulu diatasnamakan Raka, hasil dari tipu muslihat dan pengkhianatan, kini benar-benar bangkrut. Salah urus, keserakahan, dan gaya hidup mewah bersama Lestari membuat keuangan mereka hancur total. Mesin-mesin teronggok berkarat, para pekerja meninggalkan lokasi, dan kreditur datang silih berganti menagih utang. Rumah mewah yang dulu mereka banggakan pun akhirnya disita bank. Lestari, yang terbiasa hidup penuh pesta dan gemerlap, tak sanggup menghadapi kenyataan. Ia sering terdengar bertengkar dengan Raka, menuduh satu sama lain sebagai penyebab kehancuran. Sementara itu, Bu Sumarni yang dulu pongah, kini merasakan pahitnya hidup. Kabar jatuh miskinnya keluarga tersebar luas. Orang-orang yang dulu menjilat dan memuji kini menjauh, bahkan ada yang menertawakan di belakang. Dari rumah besar yang selalu dipenuhi tamu, ia kini hanya tinggal di rumah kontrakan sempit bersama anaknya yang terpuruk. Di sisi lain, Alia berdiri tegak. Perusahaannya yang sempat hampir runtuh kini bangkit dengan wajah baru. Berkat strategi cerdas dan kerja keras bersama Pak Adi dan Kania, tambang warisan ayahnya kembali beroperasi, bahkan jauh lebih maju dari sebelumnya.
Alia tidak hanya menyelamatkan warisan keluarganya, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan bagi ratusan orang yang sempat kehilangan penghasilan. Suatu hari, Alia menghadiri pertemuan besar di balai kota. Para pejabat, investor, dan tokoh masyarakat hadir memberikan penghargaan atas kontribusinya dalam menghidupkan kembali tambang lokal. Saat ia berdiri di atas panggung, tepuk tangan meriah menggema. Wajahnya terlihat anggun, penuh wibawa, tak ada lagi jejak istri yang pernah ditinggalkan. Di luar gedung, tanpa sengaja, Raka berdiri dengan pakaian lusuh. Lestari berada di sampingnya. Wajahnya tirus dan penuh kesal. Mereka menyaksikan dari jauh bagaimana Alia kini dihormati, sementara mereka terpuruk dalam lumpur kehidupan. Bu Sumarni pun ada di sana, duduk di bangku taman, menatap putri mantan menantunya itu dengan mata berkaca-kaca. Ada penyesalan dalam tatapan tuanya, meski mulutnya tak lagi mampu melontarkan hinaan seperti dulu. Alia melangkah keluar gedung dengan langkah mantap. Sejenak matanya bertemu dengan Raka. Ada luka lama yang berusaha muncul, tetapi Alia segera menepisnya. Ia tersenyum tipis, lalu melewati mereka tanpa sedikit pun menoleh ke belakang. Dia menang, bisik Lestari dengan getir. Tidak, kita hanya belum beruntung, sahut Raka, namun suaranya terdengar lemah, seperti meyakinkan dirinya sendiri. Bagi Alia, momen itu bukanlah kemenangan untuk dipamerkan. Ia tidak membutuhkan balas dendam. Cukup dengan melihat dirinya kembali tegak, sementara orang-orang yang menghancurkannya jatuh oleh ulah mereka sendiri, itu sudah menjadi pembalasan yang paling elegan. Di perjalanan pulang, Alia menatap keluar jendela mobil, melihat langit sore yang berwarna keemasan. Kania yang duduk di sampingnya menggenggam tangan sahabatnya itu. Kau sudah sampai di sini, Li. Kau buktikan bahwa harga diri seorang wanita tak bisa dihancurkan oleh pengkhianatan. Alia tersenyum, menahan haru. Bukan hanya untukku, kan? Ini untuk semua wanita yang pernah diperlakukan rendah. Aku ingin mereka tahu, kita bisa bangkit, kita bisa menang, dengan cara terhormat. Mobil itu melaju perlahan meninggalkan kota. Alia menutup mata sejenak, membiarkan angin sore menepuk wajahnya. Untuk pertama kalinya, ia merasa bebas. Bebas dari belenggu masa lalu, dan bebas menatap masa depan. Dari abu kehancuran, Alia benar-benar bangkit. Dan kemenangan sejatinya adalah harga diri yang tak pernah bisa dirampas siapapun.